Bayangin kamu nyelam ke dasar danau, dan di bawah sana kamu ngeliat kota lengkap, ada rumah, kuil, jalan, bahkan patung naga. Semuanya masih utuh, tapi kota itu udah tenggelam lebih dari 1300 tahun. Dan anehnya, gak ada yang tahu pasti kenapa bisa tenggelam begitu sempurna. Kisah ini terjadi di Cina, di bawah danau Qiandao. Di dasar danau itu tersembunyi kota kuno bernama Xicheng. Kalian bisa cari Xicheng, atau yang disebut orang barat sebagai The Lion City. Kota ini dibangun di masa dinasti Han Timur, sekitar tahun 25-200 Masehi. Waktu itu Xicheng adalah kota penting banget, pusat perdagangan, pemerintahan, dan budaya. Ada ratusan rumah batu, 5 gerbang kota, kuil-kuil megah dengan pahatan naga dan poinik. Kira-kira itu kalian bisa gambarin cara tahu gimana gitu. Selama ribuan tahun, Xicheng jadi lambang kejayaan daerah Zhejiang. Kalian tahu Zhejiang? Tapi di tahun 1959, semuanya berubah. Pemerintah Cina waktu itu mau bangun bendungan raksasa buat tenaga listrik yang sekarang kita kenal sebagai Bendungan Xin'an. Cari Bendungan Xin'an, Qin-an. Untuk mengisi bendungan itu, mereka butuh ngebanjirin seluruh lembah, termasuk Xicheng yang berada di dasarnya. Jadi di dalam waktu beberapa bulan, kota yang udah berdiri lebih dari 1000 tahun itu ditenggelamkan 1000 tahun loh, hampir lebih kurang gitu ya. Penduduknya dievakuasi, tapi nggak ada usaha buat mindahin bangunannya. Semuanya ditinggal begitu aja, seolah dikubur oleh air. Yang nggak disangka, tindakan itu malah bikin Xicheng membeku dalam waktu. Karena airnya jernih dan tenang, semua bangunan kota terawetkan sempurna, bahkan lebih baik dari reruntuhan di darat. Puluhan tahun berlalu, orang lupa kalau Xicheng pernah ada. Ya mungkin kalau kalian diceritain juga pasti lupa sih. Sampai akhirnya tahun 2001, nih kelahiran tahun 2001, sebuah tim penyelam dari pemerintah Zhejiang ngelakuin ekspedisi di danau Qiandao. Awalnya mereka cuma mau nyari jalur pipa baru, tapi waktu nyelam makin dalam, sekitar 40 meter di bawah permukaan air, lampu mereka nyorot ke dinding batu raksasa dengan ukiran naga. Mereka pikir itu cuma batu alam, tapi pas mereka nyelam lebih dekat, mereka sadar itu gerbang kota kuno yang masih berdiri tegak. Tim itu nemuin jalan kota yang masih rapi, padahal udah ditinggalin lama loh, masih rapi. Udah lama masih rapi, lengkap sama papan nama batu berhuruf Cina kuno. Kalian coba letak deh apa di laut, pasti hancur gitu. Ada jembatan, lorong, menara, dan patung-patung yang seolah menatap para penyelam. Yang bikin merinding tapi indah, cat dan ukiran di beberapa bangunan masih jelas kelihatan. Karena sinar matahari gak pernah nyentuh dasar danau, semuanya terlindung dari waktu. Bahkan di salah satu sudut kota, ada papan batu bertuliskan tanggal kuno yang terakhir kali diukir tahun 1958. Ayo, siapa yang lahir tahun 1958? Komen. Setahun sebelum kota itu tenggelam, para ilmuwan kaget karena biasanya kota yang tenggelam bakal hancur. Ya iyalah, kan tekanan air harusnya hancur. Batu rapuh, kayu lapuk, dan logam karatan. Tapi Xicheng malah kayak baru tinggal kemarin. Beberapa ahli bilang karena air di danau itu tenang banget dan suhunya konstan, gak ada arus kuat atau cahaya matahari yang bikin lumut tumbuh. Jadi seluruh kota seakan terkunci di ruang waktu, gak rusak sama sekali. Tapi teori yang lebih aneh datang dari penyelam lokal. Mereka bilang setiap kali menyelam ke kota itu, kompas mereka suka muter sendiri. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jelasin? Kalian pergi ke Xicheng, terus kalian nyelam, terus ya bawa kompas, muter sendiri nggak kompasnya? Buktiin sendiri. Nah, terus kadang mereka ngerasa suara langkah di balik tembok, padahal nggak ada siapa-siapa gitu.
Beberapa percaya kota itu bukan cuma tenggelam, tapi disembunyikan dari dunia. What? Disembunyikan? Mitos atau fakta? Yang menarik, legenda kuno di daerah itu pernah nyebut soal kota singa yang tertidur di air. Katanya akan bangkit lagi. Kalau manusia udah siap memahaminya. Dan yang lebih aneh, struktur kota Siceng mirip banget sama kota legenda Atlantis. Punya gerbang besar, jalur air di tengah, dan sistem tata kelola yang melingkar. Beberapa peneliti barat bahkan menyebut Siceng sebagai Atlantis dari timur. Bedanya ini bukan mitos, ini nyata. Kamu bisa lihat rekamannya sendiri. Ada banyak video dokumentasi penyelaman aslinya. Tapi sampai sekarang, pemerintah Cina belum mengizinin orang bebas menyelam di sana. Berarti kalian harus minta izin dulu sama Xi Jinping biar kalian bisa nyelam di sana, melakukan ekspedisi. Kalian kalau mau buktiin ya izin dulu, berarti izin. Katanya demi alasan keamanan. Tapi banyak yang curiga, mereka nyembunyiin sesuatu di bawah sana. Kota Siceng sekarang jadi monumen bawah air terbesar di dunia. Wow, keren pasti. Para arkeolog masih ngerjain peta 3D-nya. Dan katanya baru 20% wilayah kota yang berhasil dipetakan. Harusnya ya kuras aja air laut itu. Jreng, selesai. Artinya masih ada 80% misteri yang belum terungkap. Jadi, pertanyaannya, apakah kota ini cuma kebetulan terlindung air atau ada hal lain yang bikin dia nggak mau dilihat manusia lagi? Mungkin kota itu masih hidup, tapi bukan di dunia yang sama kayak kita. Gimana? Kalian percaya nggak kota ini dilindungi oleh orang lain? Anehnya, kota ini tuh nggak hancur sama sekali. Tadi dibilang kan, papan nomornya masih ada, warnanya masih masih bagus. Jadi gimana? Harusnya kalau di dalam air itu harusnya udah berkarat, kayu lapuk, harusnya gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu kota Siceng ini gimana, kalian minta izin dulu sama Xi Jinping buat datang ke sana buat nyelam. Bilang ke Xi Jinping, izin.